Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kamera. Simak video ini sampai habis. Jenis-jenis lensa. SLR, Single Lens Reflex, atau kamera lensa tunggal. Dinamakan SLR karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma, pentaprisma. Kemudian dilanjutkan ke mata. Kamera DSLR, Digital SLR. Kamera DSLR mulai muncul dan populer tahun 2000. Kamera DSLR tidak menggunakan film sebagai media penyimpanan gambar, namun menggunakan semacam memori, yaitu CF atau SD, MMC, sebagai penyimpanan data. Kelebihan lain adalah memiliki LCD, hasil kamera dapat dihapus, memiliki jumlah data yang sangat menampung banyak foto, memiliki pengaturan otomatis seperti program, aperture, priority, speed, priority, dan lain-lain. Memiliki fasilitas autofokus, pemilihan ISO lebih fleksibel, jumlah titik fokus lebih banyak, teknologi anti-shake, dust reduce, auto white balance, dan lain-lain. Kamera mirrorless. Kamera mirrorless alias mirrorless interchangeable lens, kamera mild atau kamera tanpa cermin dengan lensa yang bisa diganti-ganti, alias compact. Kamera sistem alias electronic viewfinder with interchangeable lens. Kamera rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus. Kamera rangefinder tidak melalui cermin pentaprisma seperti DSLR atau SLR, namun dengan menyatukan dua buah gambar, suatu dari viewfinder dan jarak satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. TLR, Twin Lens Reflex, atau kamera lensa kembar. Menggunakan dua lensa, yaitu lensa pertama atas sebagai penghemat view, lensa kedua bawah sebagai lensa pengambil gambar atau bidik. Viewfinder terlihat dari atas kamera. View kamera, kamera penemu jarak perspektif. Secara teknis memiliki cara kerja seperti SLR, namun lensanya bersifat fleksibel, akordeon, sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan lain dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar sehingga sering digunakan dalam memotret gedung atau arsitektural yang tinggi. Pocket kamera atau kamera saku. Kamera jenis pocket memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera saku adalah bentuknya yang kecil dan penggunaannya yang mudah. Kamera saku tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan. Semua pengaturan bersifat otomatis. Gambar juga tidak setajam kamera SLR karena lensa kamera saku memiliki diameter kecil, sehingga hanya dapat merekam gambar dengan baik apabila di siang hari. Kamera lomo atau lomografi. Kamera lomo dapat dikategorikan sebagai pocket. Hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari kolektor
karena hasilnya yang unik. Kamera Lomo ada banyak tipe, seperti tipe wide angle, fish, EY, underwater, dan lain-lain. Prosumer kamera atau kamera semi SLR. Kamera jenis prosumer banyak muncul pada era digital. Kamera prosumer dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas gambar yang baik namun berharga, murah dan praktis. Secara anatomis, mirip SLR hanya berukuran sedikit lebih kecil. Lensa integrated, tidak bisa dibongkar pasang, namun sudah memiliki pengaturan manual seperti diafragma, speed, dan ISO. Memiliki fitur yang sama dengan kamera SLR, kamera prosumer tidak dapat menyaingi ketajaman gambar dari SLR karena sensor filmnya kecil. Kamera medium format. Kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem rekam gambar yang sama dengan SLR. Namun kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar, yaitu 35 mm dan 55 mm. Kamera jenis memiliki ketajaman gambar yang luar biasa di era digital. Kamera medium format dapat merekam sampai ukuran 36 megapiksel. Namun karena harganya sangat mahal, kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja. Oke. Tampilan dari gambar pada kamera medium format lebih dari kamera DSLR biasa. Ini tampilannya guys. Ini pada kamera pada DSLR, sedangkan pada kamera medium format begini. Oke. Polaroid kamera atau kamera langsung jadi. Kamera Polaroid sangat digemari pada era tahun 70. Kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan pocket kamera, serba otomatis. Kelebihannya, foto dapat langsung jadi tanpa proses cuci cetak. Menggunakan kertas khususnya, namun bahan kertasnya sudah sangat langka. Kamera Polaroid semakin jarang kita temukan lagi. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat bantu kamera. Yang pertama adalah payung reflektor. Alat bantu fotografi ini menjadi peran penting bagi para fotografer. Hal ini karena fungsi untuk mendapatkan jangkauan cahaya yang lebih luas untuk memperoleh penerangan atau cahaya yang lebih lembut. Pada umumnya, alat bantu fotografi satu ini memiliki warna putih dan perak untuk menghasilkan warna yang hidup. Untuk warna emas biasanya untuk menghasilkan warna yang lebih kalem atau hangat. Stand background. Stand background adalah alat yang digunakan sebagai latar belakang. Item ini memiliki berbagai macam jenis seperti pola, gambar, dan warna. Stand background memiliki penyangga untuk bisa digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. 3. Fitur lensa. Alat bantu fotografi satu ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk mengurangi pencahayaan yang masuk ke dalam kamera. Hal ini untuk menyaringi cahaya yang tidak terlalu over karena dapat menimbulkan efek. Filter terdapat dua bentuk, filter bentuk bulat dan bentuk kotak. Jika kalian ingin menemukan filter bulat, harus mempertimbangkan diameter lensa kamera yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan filter kotak, terdapat alat tambahan yang terletak di bagian bawah kamera. Yang keempat, tripod. Alat bantu fotografi satu ini selanjutnya adalah tripod. Dari segi pemotretan, fungsi tripod dan monopod sama. Keduanya berfungsi untuk menstabilkan kamera agar tidak ada goncangan atau goyang selama pemotretan. Perbedaan utama adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, tetapi monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga, sehingga tampak lebih praktis. 5.
flash atau flash meter. Alat bantu fotografi satu ini agak familiar. Flash atau blitz biasanya digunakan dalam pemotretan yang membutuhkan cahaya tambahan, seperti pada ruangan yang kurang pencahayaan dan pada malam hari. Sebenarnya, flash dapat digunakan pada waktu siang hari, sekalipun namun hanya untuk full ini cahaya. Untuk flash meter dapat digunakan untuk pengukuran cahaya. Honeycomb. Honeycomb adalah perangkat yang bekerja dengan cara yang sama seperti filter, yaitu pembuatan cahaya lebih shift. Bedanya, honeycomb tidak terletak pada bagian depan lensa, melainkan dipasang ke sumber pencahayaan, contohnya lampu. Bentuk dari alat bantu fotografi satu ini mirip seperti sarang lebah. Softbox. Softbox adalah jenis barang yang terbuat dari bahan yang lembut, bentuk segitiga atau piramida. Fungsinya mirip dengan reflektor, tetapi menghasilkan cahaya yang lebih terkonsentrasi atau lembut. Cahaya yang masuk ke alat bantu fotografi satu ini berasal dari alat lainnya, yaitu strobo. Slave unit. Alat bantu fotografi ini merupakan alat yang dapat menangkap pencahayaan dari sumber cahaya, kemudian akan disalurkan ke sumber lainnya yang terhubung ke slave unit. Strobo memiliki fungsi yang sama dengan reflektor, yaitu dapat menyaring atau menangkap sumber cahaya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran. Ukuran strobo terkadang lebih besar, sehingga cahaya yang dihasilkan pun juga lebih besar. 10. Waterproof bag. Sesuai dengan namanya, alat bantu fotografi ini mempunyai kemampuan untuk melindungi alat-alat fotografi saat pelakuan pemotretan dan merupakan alat bantu fotografi yang harus dibawa setiap saat. Silica gel, alat bantu fotografi yang digunakan untuk membersih atau pengering debu dan agar kelembapan yang terlalu berlebihan. 12. Tisu lensa. Seperti yang kalian harus ketahui bahwa alat bantu fotografi tidak boleh dibersihkan dengan sembarangan. Sebaiknya gunakan tisu lensa untuk membersihkan area lensa agar kualitas kamera selalu tetap terjaga dan bersih. Kabel relais. Alat bantu fotografi ini akan sangat membantu kalian dalam menekan tombol shutter. Kalian dapat memasangnya ke soket kabel relais di tombol shutter. Penggunaan alat ini dapat membantu mengurangi getaran saat menekan tombol shutter. Nah, itulah 13 alat bantu fotografer yang wajib kalian miliki. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan alat-alat tersebut untuk kebutuhan bisnis atau usaha. Kalian bisa mendapatkan semuanya di importnya di Ocis